Terus gimana sih caranya untuk tahu buying motives yang dimiliki oleh customer dari brand kalian? Kalian pernah nggak sih ngelihat satu baju lucu banget dan spontan langsung pengen beli? Atau mungkin lihat satu baju yang dipegang dulu bahannya enak banget dan kepikiran kayaknya ini pas banget deh dipakai untuk kerja dari rumah. Nggak ada yang aneh sama kedua hal tersebut, karena kedua itu adalah kecenderungan orang-orang dalam berbelanja atau yang biasa disebut dengan buying motives. Ada dua jenis buying motives, emosional dan rasional. Emotional motives mengacu pada keputusan kalian membeli satu barang yang didasari sama alasan-alasan yang gak rasional gitu. Misalnya imitasi, afeksi, ambisi, kenyamanan, dan kenikmatan. Intinya hal-hal yang lebih berhubungan sama sisi emosional kamu. Yang kedua adalah rational motives. Hal ini mengacu pada keputusan kalian membeli sesuatu yang didasari sama hal-hal yang sifatnya rasional atau logis. Misalnya keamanan, harga, kualitas dari suatu produk, atau informasi yang sudah kalian temukan tentang produk yang mau kalian beli. Intinya semua hal-hal yang berdasarkan pada hal-hal yang sifatnya logis. Sebenarnya seorang konsumen biasanya dalam membeli sesuatu bisa aja didasari sama dua kecenderungan motif yang tadi sudah saya sebut. Tapi sebaiknya sebagai pemilik bisnis kalian fokus ke satu motivasi yang dimiliki oleh mayoritas pelanggan. Tapi bukan berarti yang satunya lagi tuh diabaikan. Cuma memang lebih baik kalau kalian tuh fokus dalam memilih satu motif untuk menjadi dasar dalam kalian membuat iklan atau strategi promosi di brand kalian. Terus gimana sih caranya untuk tahu buying motives yang dimiliki oleh customer dari brand kalian? Tentunya bisa dicari tahu lewat FGD yang di episode sebelumnya sudah saya jelaskan. Masih ingat kan tips-tipsnya? Di Sare Studio sendiri pelanggan kami adalah orang-orang yang lebih membeli sesuatu berdasarkan hal-hal yang sifatnya rasional. Mereka tuh beli piyama atau loungewear kita untuk alasan functionality atau fungsi dan juga kualitas. Jadi ini menentukan setiap iklan atau promosi yang kita lakukan. Lalu apa sih hubungannya atau seperti apa contoh iklan dan promosi yang kita lakukan? Lihat yang sekarang ya. Jadi kalau di iklan-iklan Sare kita berusaha untuk menampilkan hal-hal yang sifatnya lebih rasional supaya customer bisa lebih ngerti sebetulnya apa sih maksud dari functionality dan juga kualitas yang selalu kita tawarkan. Misalnya di iklan ini kita bilang misalnya bahan apa aja sih yang kita pakai gitu. Jadi misalnya kita sebut bahannya adalah eco-responsible rayon yang artinya tuh misalnya di kulit tuh jatuhnya jadi halus, terus lembut dan mereka juga si bahan ini tuh punya permukaan yang bisa mengalirkan udara. Jadi kalau dipakai tuh adem banget rasanya. Nah ada juga di iklan yang satu lagi ini yang menunjukkan bahwa baju kita ini bisa dipakai di beraneka macam aktivitas. Jadi biasanya kita kasih lihat nih di gambar gitu, bisa dipakai untuk kerja, misalnya untuk masak, misalnya untuk berkebun. Nah itu adalah cara kita untuk bisa menunjukkan sisi-sisi rasional dalam produk kita dalam bentuk iklan atau materi-materi promosi. Nah walaupun kita lebih banyak bermain di rational motif, tapi untuk emotional motif juga sesekali tetap kita tampilkan. Nah biasanya di Sare Studio kita tampilkan dalam bentuk misalnya menampilkan foto-foto seleb yang pakai baju kita di sosial media. Lalu juga kita suka menampilkan misalnya kalau ada media-media yang memuat berita tentang Sare. Sama yang ketiga adalah ikut berpartisipasi di ajang prestisius seperti baru-baru ini kita ikutan jalan di Jakarta Fashion Week. Pada akhirnya sebuah bisnis itu bisa sukses kalau kita terus-menerus mendengarkan dan memperhatikan apa yang customer kita selalu inginkan dan bukan sebaliknya. Jadi kalian harus tahu kira-kira calon customer kamu atau customer kalian itu lebih yang emotional motif atau yang lebih rational motif. Dan kalau kalian sudah tahu, bisa langsung dibayangkan kira-kira bisa diadaptasi ke bentuk iklan atau promosi yang seperti apa ya.
Nah, sekarang kan kalian sudah tahu bagaimana caranya mencari tren dan menganalisanya, lalu bagaimana caranya menemukan customer profile yang tepat. Nah, setelah itu kalian kan bisa sudah mulai berjualan. Ketika kalian sudah berjualan, nextnya perlu kalian tahu data-data apa saja sih yang harus dikumpulkan dan bagaimana cara menganalisa data-data tersebut. Jangan sampai lewatkan di video selanjutnya ya.